Ya, makanya kalau ada pengajian yang sama, maaf nih, pengajian yang sama, dia lahuda sama ada pengajian. Umpamanya di Pulau Gundul ada pengajian, ya. Itu lebih afdol di rumah sendiri. Kalau mau tahu tuh, jangan kata peribahasa yang jauh kelihatan, yang dekat nggak kelihatan, terbalik. Nanti kan kalau mati nggak mungkin dia dibawa kemana tuh? Dibawa ke tanah tinggi Pulau Gundul, mungkin nggak? Ya kan, nggak mungkin. Ya, yang kedua, nanti lebih dikenal di luar ketimbang dia apa namanya? Dia ke rumahnya. Paham gak gitu tuh? Ya, terbalik kita pemikirannya gitu. Kecuali ya di dekat rumahnya nggak ada pengajian. Sebab ujung-ujungnya kalau seandainya ada sesuatu ya yang sifatnya mendadak, pasti orang terdekat dulu nggak kira-kira ada? Ya, terdekat dulu nggak ada? Terdekat. Nah, makanya pemikirannya mindsetnya dirubah. Ya, dirubah tuh. Ya, di sono begitu. Ya, padahal di sini alhamdulillah ada Ustadz Badila, ada Bang Aris, ada Ustadz Jaini kan begitu. Ya. Kalau mamanya nggak bentrok, ya nggak apa-apa begitu. Ya, paham nggak Bang Cek? Kasih tahu Cek, sayang. Kenapa itu? Karena kakek rajin, ya nerusin tuh, nerusin. Jejak langkah siapa namanya? Yang meninggal dunia. Girang deh, ya wilayahnya nggak dipertahankan, wilayah yang lain disiarin, gitu. Berarti malam Sabtu nih begitu. Kalau sama-sama, jarang nih. Mumpung masih sehat, musuh masih hidup tuh Juriatul Rasul. Ya, Habibul Mahbub Al Habib Ahmad bin Hamid Maulad yang sangat wara. Ya, yang sangat teliti, yang alim. Yang apalagi itu? Yang luar biasa. Makin sayang, sabar. Inul sering posting itu tentang kepribadian daripada guru kita Habibul Mahbub Al Habib Ahmad bin Hamid. Cuman sayang, yang lain cuman apa namanya, baca doang, nggak sampai ke hati. Kalau sampai ke hati dia, kalau tiap malam Sabtu dia nggak mau tinggalin. Seperti yang Anda bilang tuh, Sa'labah bin apa? Bin Abdur Rahman. Ya saya ulang nih, Sa'labah seorang pemuda 14 tahun umurnya. Ya, yang pertama ketika dia sholat berjemaah nggak pernah mau ketinggalan namanya Nabi. Ya, bahkan kalau disuruh sama Nabi sama Rasul, dia selalu tuh punya sifat cepat. Kalau dia Nabi yang suruh, sami'na wa ta'na. Ya, ini saya ulang nih yang belum hadir. Mungkin nanti Perdi belum hadir kali kemarin. Ya, Bambang juga namanya bagus sebenarnya, Muhammad Akbar. Ya, Muhammad Akbar Berlian, bukan Mas. Bukan. Berlian ya, Akbar Berlian. Ya, Sa'labah bin Abdurrahman. Ketika sahabat yang lain tanya, Sa'labah, kenapa ente kalau disuruh Rasul cepat benar? Ya. Kemudian Sa'labah mempunyai kriteria, kebiasaan, itu memang dia sigap. Ya, sigap artinya cepat. Jalannya cepat, disuruh juga cepat. Tapi ternyata Sa'labah bin Rahman disuruh cepat itu ada tujuan, ada maksud, ada niat. Kenapa? Ketika ditanya ambil salah satu sahabat, Sa'labah, kok kalau disuruh ambil Rasul cepat benar katanya. Iya, aku lakukan itu, jangan sampai nih wajah aku ya setiap detik hilang daripada wajahnya Rasulullah. Matanya Sa'labah nggak mau ketinggalan untuk memandang daripada wajahnya Sayyiduna Muhammad. Subhanallah. Ya, Rasul nggak ada, sahabat nggak ada Juriatul Rasul, Habibul Mahbub Al Habib Ahmad bin Hamid Maula Adid. Kita pandang wajahnya, kita pandang orang alim. Ente maaf deh, jangan Juriatul Rasul. Maaf sekali lagi. Ente pandang guru kita Ustadz Ahmad Jaini, itu bawa berkah. Ya, orang yang berilmu, orang alim kita pandang, ya itu bawa berkah. Doanya Allah kabulin. Cuma sekali lagi kitanya kurang paham, nggak mau
cari paham, terkadang terprovokasi dengan situasi kondisi. Itu saya bilang tuh, saya apresiasi itu. Zainul siapa kayak yang apa namanya nge-share tentang akhlak, tentang adab guru begitu di komen tuh. Terakhir apa tuh komen tuh? Ya apa istilahnya tuh komennya tuh? Janganlah kamu menyatakan cinta kata gitu ya kalau salah tuh. Ya gambar Habib di belakang dia posting kan begitu tuh. Itu kalau ente posting baik, otak kita cermatin nih begitu. Terlebih dahulu yang posting, ya amalin. Paham gak begitu? Jangan sekadar posting, baca, lepas. Bohong kita cinta kepada Nabi. Bohong kalau nanti kita mau mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Bohong kalau kita cinta dengan Al-Quran. Tapi ketika kita memposting, baik yang memposting maupun yang baca postingan tidak diamalkan. Paham gak gitu? Jadi kalau kita mau posting nih, kita gua mau amalin begitu nih. Yang ngebaca, gua mau amalin nih begitu. Ya, begitu cakep baru ente seperti saklabah. Kenapa aku buru-buru balik setelah selesai pekerjaanku yang disuruh Nabi? Agar jangan sampai mataku tidak terlihat daripada wajah Nabi besar Muhammad. Ente tahu tuh kan udah terakhir tuh meninggalnya. Nabi yang mandiin sendiri, Nabi ikut nganterin. Ketika itu Nabi dilihat sampai sahabat, ya kayak kegencet-gencet tuh. Ya kegencet-gencet. Di sahabat nanya, "Ya Rasul, engkau mengiringi jenazah daripada Sa'labah bin Rahman, kok jalannya begitu tuh kayak orang penuh gitu. Orang penuh." Tahu sahabat gitu. Emang aku itu jalan agak abak-aban agak kayak gencet. Karena ribuan malaikat ngiring-ngiringin jenazahnya Sa'labah bin Rahman. Bidadari menjemput berebut. Bagaimana kalau kita seperti itu meninggalnya? Kalau kita malam Jumat yang Ustaz Fadilah bilang, ya, giliran baca Yasin, kita nggak hadir. Padahal kita sudah doain tuh, ane bacain Fatihah buat yang meninggal. Yang hadir duluan, ane suruh sebut namanya. Ya keluarga siapa yang meninggal dunia. Ya itu dia yang meninggal dunia, kakek kita, nenek kita ini sebut tadi tuh, Pak Abdul Rojak disebut. Bu Yati disebut begitu, Mama Nun Bemejoran disebut, sama Bance, langsung sampai diperkenalkan tuh, ya Allah kepada malaikat, lihat tuh, Pak Rojak, Bu Yati, Bu Menun, tuh, ente punya anak, ente punya cucu, si Bambang Muhammad Akbar Berlian, ya dia duduk baca Yasin, dikasih mahkota, Jadi baca Yasin, baca Ratibul Haddad, bukan manfaatnya bukan buat kita saja, tapi buat kedua orang tua kita, buat kakek nenek kita, buat buyut kita. Kalian mau tahu, makanya setan pintar. Ditiup, ntar aja loh, baru baca Yasin. Ntar aja loh, baru ratib. Ya, benar Ustaz dia bilang. Kita niatnya cuma mau apa namanya? Bagus ente hari tiap malam Jumat, ente baca apa namanya menhadroh, bagus. Tapi lebih bagus lagi, habis sholat isya berjemaah, ente jangan keluar. 1 jam ente duduk begini nih, lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. 1 jam ente duduk di majlis yang mulia di Al-Huda ini, lebih baik daripada ente nengokin orang sakit ngundar mandir 1000 kali. 1 jam ente duduk di majlis yang mulia, lebih baik daripada ente mengantar jenazah yang mati pulang pergi dari sini ke KW-KW pulang pergi 1000 kali. Masih lebih baik ente duduk di sini. Kira-kira kalau begitu besar gak pahalanya? Bagus gak pahalanya? Cantik gak pahalanya? Bawa manfaat gak buat orang tua kita? Buat manfaat gak buat orang meninggal dunia? Subhanallah. Cuma sekali lagi, setan memang tugas nih. Buat apa namanya?
mempengaruhi. Udah aja ntar aja, Ustadz Fadil Abon datang. Ya, baru dibaca Yasin, baru dibaca apa namanya? Baca ratib begitu. Ilmu pahala kalau tidak datang tuh, baca satu huruf 10 kebaikan. Yasin berapa huruf tuh? Cuman kita letoy. Lagi Ustadz Fadil bilang tadi tuh. Sekarang dengerin nih, sekarang dengerin. Besok begitu aja lagi. Cuman kalau saya tuh hati-hati. Kalau sudah disampaikan sama Ustadz, itu nggak ada perubahan, ya itu Allah jelasin ente bagaikan orang kafir. Orang kafir. Ini ayatnya nih, surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu orang yang ingkar kepada Allah, ingkar kepada Al-Qur'an, ya, a'anzartahum, dinasihatin, dikasih tahu, dikasih paham, amlam tunjirhum, atau nggak dikasih tahu, dia nggak mau cari tahu, sama aja katanya dia nggak apa namanya, dia nggak yakin, dia nggak ikutin begitu. Mau nggak kita disebut kafir dah? Mau nggak kita disebut kafir? Nah berubah, ya berubah. Tuh saya tadi tuh sebut namanya yang baik-baik tuh Bang Utan tuh, lihat tuh luar biasa. Ya, jadi sekali lagi ada peningkatan, ya, memasuki tahun 2021 Masehi.